Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita bisa kembali di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau buka ibadah kita hari ini dengan doa. Bapak Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan untuk kami. Kami ada saat ini, itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur apa yang kami bisa menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan untuk kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, biarlah kami bisa fokus hanya kepadamu, dan ibadah ini hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membuka ibadah ini dengan doa haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Boleh kita sapa dulu, lihat kiri kanan. Kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali. Mari kita memuji Tuhan, katakan, Yesus Kaulah sahabatku. Katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku
diberi kuasa. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa hanya oleh Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari semangat memuji Tuhan. Kita mau katakan, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota Betlehemku, tak akan ku ragu. Kau menjamin
Mari kita mau siapkan hati kita, terlebih hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa sanggup menolong kita, yang masih sanggup menolong kita sampai detik ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
biar jemaat saja yang nyanyikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kau tak pernah berubah. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, oh Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanmu dan memeliharamu seumur hidup. Dengan lembut Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu. Yes Tuhan. Menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu
bagi Tuhan, Allah yang telah memelihara kami sampai hari ini. Kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang dekat dengan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, segenap kami umat-Mu, para hamba-hamba-Mu berkumpul di rumah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di sini. Sebagaimana Engkau berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di sana. Dan kami percaya Tuhan, jika Allah hadir di tempat ini, kami juga percaya bahwa ada mujizat Allah, ada kesembuhan. Bahkan Tuhan ada jalan keluar bagi setiap kami yang mungkin punya beban berat. Terima kasih, waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Kami minta dengan kuat kuasa Roh Kudus memimpin setiap kami, hati kami, bahkan terlebih hamba yang menyampaikannya, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang hamba sampaikan betul isi hati Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya waktu ini kuasa Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Wow. Saya melihat saudari Yovita itu dari murid terus jadi rekan guru, sekarang jadi WL. Keren ya. Perjalanan kehidupan seseorang itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi enggak melulu di situ-situ aja. Jadi setiap kita punya progresnya masing-masing. Tapi tentu kalau ada progresnya ada prosesnya yang harus kita lewati, betul? Amin? Amin. Nah, makanya daripada itu pada hari ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita mengerti, kita memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang berjalan di dalam ketetapan Tuhan. Sadar tidak sadar bahwa sebenarnya setiap manusia, setiap orang percaya bahwa seharusnya kehidupannya adalah orang-orang yang berjalan di dalam ketetapan Tuhan. Amin. Mari buka bersama-sama dengan saya di Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ke 23. Oke. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 23. Mungkin ini aneh ya, kok si Suri bawa firman Tuhan yang biasa dibawa di Natal. Tapi saya mau beritahu bahwa setiap kali kita membaca kebenaran firman Allah, ada hal baru yang ingin Tuhan sampaikan pada kita. Enggak harus, ini temanya mengenai Natal, enggak Bapak Ibu. Tapi hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan sampaikan yang berbeda bagi kita. Saya percaya kalau saya diberkati dengan firman ini, maka kita semua juga diberkati. Ya, firman Tuhan itu petunjuk yang hidup, yang luar biasa. Wow, para pemain musik hebat ya, luar biasa. Ketemu lagi kita, puji Tuhan ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini biasa dibaca di di Natal gitu ya. Tapi saya mau mengambil beberapa ya di sini. Sebenarnya kalau kita baca terlalu banyak ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ingat ya, dia dilahirkan di Bethlehem. Ya, di tanah Yudea dan pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia. Ini ceritanya adalah seperti waktu Natal kalau kita melihat drama-drama atau para hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, di mana waktu mereka melihat bintang dan Herodes bilang orang-orang Majus ini bilang ada bintang dari timur, ada raja yang lahir dan Herodes dengar dan dia bilang, di mana itu? Nanti ya kalau nyampe sana, kalau udah ketemu balik lagi di sini. Dipikir ya benar-benar benar-benar kalau balik itu akan sesuatu menjadi lebih baik, padahal bukan. Tujuan hatinya adalah salah. Tujuan hatinya itu pengen bunuh. Dia nggak suka, dia iri, dia nggak mau kalau ada yang menggantikan posisi dia. Hello, ya. Kadang-kadang orang punya persepsi pemikirannya masing-masing sama kita, tapi kita nggak tahu tujuannya apa.
Tetapi yang kita tahu adalah Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak ya di sini kalau kita melihat ya dari ayat ke ayat ya ke pasal 2 ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Nah, belum lagi Bapak Ibu waktu di ayat 22, tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea setelah meninggal si Herodes, Archelaus menjadi pemimpin lagi di situ, dan ternyata Yusuf setiap kali pemimpin yang mencelakai dirinya, dia mendapat mimpi supaya dia berpergian ke tempat yang dituju Tuhan. Tetapi satu hal bahwa setiap kali Tuhan Yesus diizinkan untuk pindah di suatu tempat, itu ada di dalam kitab. Itu semua adalah supaya tergenapi apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Di mana Tuhan telah menetapkan ya. Kalau di ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sekali lagi saya mau katakan bahwa setiap kita, orang yang percaya, seharusnya berjalan di dalam ketetapan Tuhan. Dan kalau kita berjalan di dalam ketetapan Tuhan, kita gak perlu takut dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pada waktu dia hidup dari kandungan saja, dia sudah diincar. Pada waktu dia lahir, dia sudah diincar. Dibunuh, dicelakakan, bahkan sampai di umurnya 33 tahun ya. Waktu dia penyaliban, semua itu saya mau bilang bahwa sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Tapi ketahuilah itulah ketetapan Tuhan dan dia harus menjalani hal itu. Setiap kita pada hari ini punya ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Boleh cross check dalam hidup kita. Apa ya ketetapan Tuhan dalam hidup saya? Tuhan punya ketetapan dalam hidup kita, yaitu ketetapan untuk menyelamatkan kita. Ketetapan untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi persoalannya adalah, maukah kita berjalan sekalipun itu menyakitkan? Kadang-kadang orang kalau dia melihat sakit, waduh capek lah, berteman sama dia mah susah. Dan gak mau. Tetapi saya mau katakan bahwa di sini Tuhan memberikan saya satu pemahaman bahwa setiap tempat yang dijajaki dan dipijaki oleh Yesus, mulai dia dari lahir sampai kepada Golgota, bahkan sampai dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, semua itu telah dicatat di dalam firman Allah. Selalu berkata, supaya genaplah yang dikatakan para nabi. Artinya bahwa semenjak Yesus lahir bahkan sampai kebangkitannya, itu adalah ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan. Pertanyaannya, kalau tidak dijalani oleh Yesus, kalau dia tidak mau menjalaninya, ketetapan itu berjalan tidak? Enggak berjalan. Tetapi dia mempunyai hati yang mau menjalani apa yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Hari ini mungkin Tuhan sudah tetapkan kita sebagai istri di satu suami, ya tetaplah untuk satu suami. Atau kita sedang ditetapkan di suatu tempat yang mungkin gak enak, tapi mungkin siapa tahu itu Tuhan punya rencana yang indah, punya rencana yang baik, kita dijadikan berkat di situ. Maka itu ketetapan Tuhan, lakukan saja. Mungkin kita ditetapkan di tempat, di kantor di mana kita bekerja yang nyebelin punya teman-teman ya. Ya saya pernah mengajar gitu ya. Ya mana ada sih telur ajak bisa kegesek sedikit bisa pecah. Apalagi kita sesama manusia, masa sih kita gak pernah senggol-menyenggol gitu. Gak mungkin lah. Tetapi percayalah bahwa semua itu ada di dalam ketetapan Tuhan. Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Pada sewaktu-waktu seorang nenek-nenek umurnya 70 tahun ya atau 80 tahun, dia pakai tongkat ya Bapak Ibu ya. Pada waktu itu dia baru dari apotek beli obat dan dia duduk di depan seperti ini, tapi di atasnya kan kalau di teras seperti ini kan dia punya atas ya seperti itu. Dan ada orang anak muda di sini sedang makan es krim begitu, dia sedang duduk di bangku situ. Anak mudanya di sana sedang berdiri gitu kan. Pada waktu itu seseorang yang tidak sengaja
senggol dia punya tongkat nenek-nenek ini, Bapak Ibu. Dan tongkatnya itu jatuh ke arah pemuda yang tadi. Dia bilang, pemuda bantuin saya dong. Dia diem aja, dia makan es krim santai aja. Belaga gitu ya, gak tahu apa-apa. Dia bilang gitu. Dia bilang, nyebelin banget ya jadi anak muda ya. Susah banget diminta tolong aja gak mau. Dah, saya aja dah yang pergi. Nenek-neneknya itu pergi ngambil tongkatnya. Begitu dia pegang tongkatnya, yang di atasnya itu ambruk dan jatuh ke tempat kursi di mana dia berada. Dan pada waktu itu dia berterima kasih sama pemuda itu. Dia bilang thank you ya. Pemuda itu bilang, aneh juga ya. Kadang-kadang kita begitu ya Bapak Ibu. Senang sekali meminta pertolongan sama orang. Tapi tahukah kita bahwa ketetapan Tuhan untuk menyelamatkan kita, kita perlu tindakan Bapak Ibu. Kita yang bertindak sendiri baru keselamatan atau sesuatu yang baik itu datang dalam hidup kita. Jangan kita kira bahwa kita harus minta tolong terus sama orang, minta tolong terus sama orang, minta tolong terus sama orang, gak bisa. Tetapi kadang-kadang mungkin kita merasa jengkel, kok dia gak bisa nolong saya gitu ya. Tapi satu hal yang mau saya bilang, terkadang Tuhan mengirimkan orang yang menjengkelkan untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu ya. Terkadang Tuhan memberikan situasi-situasi yang enggak enak bagi kita. Justru Tuhan punya tujuan supaya kita tetap dekat kepada Dia. Banyak orang kalau udah punya masalah dia nggak mau, Tuhan kenapa begini begitu ya. Jujur aja kalau saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu hari ini itu kemurahan Tuhan ya, kemurahan Tuhan, benar-benar kemurahan Tuhan. Memang awal Juli Bugam udah chatting-chattingan ya gitu sama saya juga gitu, dan saya udah persiapan. Tetapi anak saya sakit gitu loh, dan dia rewel gitu. Dan saya bilang, apa iya ya Tuhan ya? Saya berhenti aja lah, bilang sama Bugam lah gak usah pelayanan. Masa iya sih hamba Tuhan begitu gitu? Gampang banget buat ngomong begitu gitu. Ya, tetapi saya diingatkan di dalam hati bahwa mungkin saja itu membuat kamu lebih dekat sama Tuhan. Kalau baik-baik anak kan happy ibunya, iya gak? Ya moms, ya. Kalau anaknya baik-baik happy ya, bolak sana bolak sini ya, kesana sini hahaha hihi, lupa sama Tuhan. Tetapi kalau anaknya lagi sakit, oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, gitu ya. Pasti begitu. Kita merasa lebih dekat sama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap firman yang kalau saya baca dari awal sampai akhir, bahkan di perjanjian baru, kehidupan kisah daripada Yesus Kristus, ya, bahkan bukan hanya Yesus ya Bapak Ibu, Yusuf pun dia tidak menjadi raja di Mesir begitu baik, begitu indah seketika dia bisa seperti itu. Tetapi dia mengalami yang namanya tahap proses. Sebelum dia mengalami yang namanya progres, yang up level, ya, dia mengalami yang namanya proses. Semua umat Raja Wali di sini, umat Tuhan, sudah tahu kisah Yusuf. Dari kita SM, dari kita sekolah, kita sudah belajar. Saya tidak mau bahas-bahas itu lagi. Tetapi pada saat ini saya mau katakan bahwa Tuhan punya ketetapan dalam kehidupan kita. Ketetapan untuk menyelamatkan kita. Keselamatan dia kerjakan satu kali untuk selama-lamanya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita setiap hari. Kecuali keselamatan hari ini kita dapat lalu kita mati, udah naik ke sorga. Persoalannya kita masih hidup, kita masih di bumi, kita masih bisa ngobrol ya, kita masih bisa salah gitu ya, Tuhan ampuni saya gitu ya, atau masih bisa buat apalah di situ ya. Nah tujuannya apa? Supaya kita boleh menjadi berkat ya, dimanapun kita berada kita harus menjadi berkat. Saya sudah jauh di Bogor Bapak Ibu ya, Cianti ya. Saya sudah jauh, tapi ya kita harus menjadi berkat. Di sana tuh rata-rata bukan orang kita semua Bapak Ibu, rata-rata ya, kita hampir 1000 rumah di sana ya, ada yang subsidi, ada yang komersil, dan itu rata-rata bukan kita, minoritas banget gitu. Dan bahkan saya dan suami dan anak pergi ke kantor, tanyakan ada gak ya tanah buat gereja, gak ada katanya. Gak ada katanya, gak ada ya. Tapi kalau buat mereka ada, sedih ya, sedih, saya sedih.
Kita memberanikan diri nanyain, masa sih gitu ya. Suami saya bilang, apa-apaan sih kamu ada-ada aja, nggak ada-ada aja, dicoba dulu, jalan aja dulu. Urusan belakangan mau ada mau enggak gitu. Ya udahlah, sembari ada ketemu orang kantornya, orang marketingnya atau office-nya, kita tanyain begitu. Dan tidak ada, Bapak Ibu, sedih banget. Sampai kita harus, kalau kita beribadah itu harus pergi jauh-jauh. Jauhnya minta ampun deh. Apalagi ibadahnya malam bugem. Jadi kadang datang, kadang enggak. Kalau enggak datang ya lihat di YouTube Raja Wali, kalau datang ya datang di sana. Gitu. Kalau apalagi kalau hujan udah enggak bisa. Enggak ada mobil, ya. Kalau mobil pun muntah-muntah, Bapak Ibu. Aduh, enggak enak banget ya. Ya, jadi serba salah. Tuhan bilang, gua berkati lu tapi lu muntah-muntah. Gua enggak kasih lu ngomel. Parah lu jadi anak ya. Kata Tuhan gitu. Mungkin kali ya, tapi enggak sih ya. Ya. Pas pada waktunya, nanti tepat pada waktunya Tuhan pasti. Amin. Si Bapak Samuel udah besar banget mendukung tuh. Amin katanya. Oke, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa saya kutip dari medsos ya. Nah, medsos ini sekarang Bapak Ibu udah banyak gayanya ya, di Facebook, di IG, banyak nih umat Raja Wali nih, umat Tuhan nih. Saya lihat nih ya, termasuk bugem. Ada medsosnya Bapak Ibu. Nah, banyak nih bilang, terkadang kado terindah nggak selalu dibungkus dengan indah. Kadang di balik persoalan yang kita hadapi ada rencana Tuhan yang besar yang Ia mau kasih bagi kita. Amin. Kadang orang menjengkelkan hadir dalam hidup kita, membuat kita supaya lebih baik. Kita belajar. Karena orang kalau belajar dari hal baik susah, Bapak Ibu. Tetapi kalau dia belajar dari hal yang tidak baik yang dia lihat di depan, itu kayaknya mudah ya. Oh begitu ya orangnya ya, gitu. Tapi kalau baik ini susah banget buat diomongin gitu. Tapi coba kalau nggak baik, dari ujung ke ujung pasti diomongin. Padahal yang baiknya banyak, banyak itu. Nah makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini sedang tidak baik. Sekarang menjadi pergunjingan seorang istri TNI ditembak, gitu ya. Dibayar 5 orang dengan harga 120 juta, kalau tewas 200 juta. Tetapi yang melakukannya dalangnya adalah suaminya sendiri. Bayangin aja tuh, ya, bayangin aja. Tetapi Tuhan membela istrinya. Mungkin istrinya baik loh Bapak Ibu. Istrinya baik sampai orang itu nggak berani nembak di bagian kepalanya, tapi nembaknya di perut. Katanya nggak tega. Dan akhirnya suaminya bunuh diri. Ya, minum racun. Ya, ngeri gitu loh, ngeri banget. Hari-hari ini begitu ngeri. Marilah Bapak Ibu, kita berjalan di dalam ketetapan Tuhan, ya. Kita harus berjalan di dalam ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan ada 2, ya. Ketetapan Dia menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya, keselamatan. Ketetapan Tuhan itu dalam hidup kita, ambil itu, aminkan itu. Berarti Tuhan sudah selamatkan saya. Yang kedua, keselamatan yang continue, every day. Jadi Tuhan menyelamatkan orang percaya setiap hari. Enggak dibiarin sendiri Bapak Ibu, udah diselamatin terus dibiarin aja loh, biarin aja loh. Ada musuh biarin aja loh, enggak. Tuhan enggak begitu. Tetapi setiap hari Tuhan mengerjakan keselamatan dalam hidup kita dengan percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan minta tolong sama pemuda yang tadi. Tapi bertindak, bergerak, pertolongan itu datang. Karena kalau orang lain yang melakukannya, engkau tidak melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mau bilang pada hari ini bahwa kita harus bertindak. Tuhan telah mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Satu kali untuk selama-lamanya, percaya Yesus naik surga. Yang kedua, keselamatan yang kontinu. Setiap hari Tuhan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Tuhan menyelamatkan kita dari niat jahat orang. Tuhan menyelamatkan kita dari tipuan, dari hipnotis. Banyak sekali yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita setiap hari. Tetapi persoalannya adalah kita harus bertindak. Kita harus melangkah. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Sekiranya engkau mengandalkan manusia,
orang yang punya duit mungkin saudara kita. Sorry to say, saya mau katakan bahwa suatu saat dia mungkin mengecewakan kita. Bahkan mungkin pada saat kita butuh sekali, sangat butuh. Dan dia mengatakan, I don't have money. How about you? Ya, dia mengatakan aku gak punya duit, bagaimana denganmu? No, minta kepada dia yang di atas. Kalau Tuhan izinkan kita punya apa-apa hari ini, itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi sungguh ini lutut ini perlu banget ya. Makanya kalau banyak hamba-hamba Tuhan kalau udah berkumpul tuh dia bilang gini, hamba-hamba Tuhan ya. Saya pernah ikut rakerda tuh ya, dan ada perkumpulan hamba-hamba Tuhan, doa apa segala macam ya, beberapa dari kita juga pernah ikut gitu ya. Selalu ngomong begini, para hamba Tuhan, lututnya dipakai katanya. Buat apa? Berdoa. Karena orang yang berlutut di hadapan Tuhan mampu berdiri di hadapan Tuhan. Hei Bapak Ibu. Jadi kita perlu kuat kuasa Tuhan untuk mengerti hal ini. Proses perjalanan Yesus, proses perjalanan Yusuf, proses perjalanan Daud. Kalau saya uraikan satu persatu, itu bisa berapa khotbah. Gak selesai kita sampai siang. Banyak banget. Tetapi satu hal bahwa setiap garis kehidupan mereka, kalau orang dunia bilang garis tangan, paranormal, ya orang-orang pintar. Tapi saya nggak percaya garis tangan. Saya percaya ketetapan Tuhan. Amin. Saya percaya ketetapan Tuhan. Setiap orang percaya, ya kita harus mengerti bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup saya Tuhan, aku tahu ini atas izinnya Tuhan. Dan aku juga percaya, aku punya ketetapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, aku punya keselamatan yang dari Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu. Ya, mungkin kita disakiti, mungkin kita sakit hati, mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tetapi yang paling penting Tuhan mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Keselamatan ketika kita percaya kita masuk surga. Dan yang kedua, keselamatan tiap hari. Tetapi persoalannya adalah keselamatan dari segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita, ya itu anak saya manggil. Jadi, tuh kan bingung kan? Tuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti dua hal ini, bahwa ketika kita dalam lembah ya tadi ya, dalam lembah kekelaman atau dalam persoalan apapun, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, dan setiap hari Dia menyelamatkan kita. Setiap hari Dia menyelamatkan kita. Saya punya satu saya senang baca-baca kalau di rumah anak udah tidur gitu ya. Selain kita punya tugas, kita punya berapa pasal pagi, berapa pasal sore, malam gitu ya. Tapi saya suka baca-baca gitu ya. Selain baca firman Allah, saya suka baca-baca gitu ya. Seorang yang bernama, nanti saja namanya ya. Jadi biar penasaran gitu ya. Biar penasaran. Aku lahir dari hasil pemerkosaan. Pria terhadap ibuku yang bisu. Udah bisu, udah tuli, udah miskin, diperkosa. Ceritanya begitu ya. Diperkosa sama seorang pria. Nggak mungkin perempuan ya. Kalau perempuan lesbi dong berarti ya. Bukan ya, tapi diperkosa sampai dia punya anak. Nggak mungkin kalau lesbi itu punya anak ada-ada aja ya. Sekarang katanya laki-laki bisa hamil. Mana ada sih begitu, Bapak Ibu, nggak ada lah. Nggak ada, itu tipuan muslihat iblis. Jangan dipercaya Bapak Ibu ya. Ibunya bisu, tuli, dan sangat miskin. Suatu hari sesosok pria itu menghampiri ibunya dan ibunya hamil. Ketika dia lahir, seorang perempuan ini, dan dia tidak tahu siapa papahnya. Dan bahkan waktu dia lahir, dia ditolong oleh bidan desa, tapi bukan bidan yang lulus dari perguruan, tapi seorang pemilik kebun. Mereka hidup sangat miskin. Lalu suatu hari ibunya ini stroke. Lalu dia marah sama Tuhan. Dia bilang gini, dia anak Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan tidak adil. Kenapa harus menimpa hidup saya seperti ini? Lalu teman-temannya yang seusia dia mencemooh dia, mengejek dia, anak haram lu, ya kan? Suatu hari dia bertemu dengan seorang pendeta, keren pendeta, ya. Beliau berkata,
begini sama dia ya, katanya. Beliau berkata sama perempuan tadi yang lahir, yang dikatakan anak haram, ya. Dia bilang, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih, mau tetap mengeluh atau mau bangkit dari kemiskinan. Ya. Lalu perkataan pendeta itu terngiang-ngiang di telinga dia dan dia memutuskan bilang begini, aku harus bangkit. Dan akhirnya dia bekerja sambil sekolah, menafkahi ibunya, dan dia sekolah. Sekolah, dan sekolah sampai dia diangkat menjadi bendahara keuangan di Amerika Serikat. Namanya Ozzie Taylor Morton, yang pada zaman Presiden Jimmy Carter. Saudaraku, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, namun lepaskan dan merdekakan diri kita pada rasa iri, dengki, dan benci kepada orang lain, kepada siapapun dan apapun sikap serta perilaku mereka pada kita. Ampuni orang yang membencimu, jangan menendam. Abaikan orang yang membencimu, buatlah itu jadi motivasi untuk maju lebih pesat lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak mau banyak-banyak baca kebenaran firman Allah, karena kita di rumah bisa baca dan di gereja kita pun di sini punya bacaannya masing-masing. Dan saya percaya kadang-kadang kita kalau baca judulnya aja kita udah tahu isinya apa. Benar gak Tante Miyu? Iya kan ya Tante Alifa ya? Apalagi Bapak Samuel ya, Ibu Siregar no. Udah ahli-ahli semua gitu ya. Jadi ketika baca judulnya, kadang kalau suami ini mengenai apa ya ini ya, kok begini, oh ini gitu. Kalau saya tidak tahu ya udah tunggu dulu ya, saya belum bisa jawab gitu ya. Jadi kita tukar pikiran setelah membaca seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang baca dari ayat ke ayat di hadapan Bapak Ibu hari ini, tapi saya ingin Bapak Ibu menangkap sesuatu apa yang saya tangkap yang menurut saya diberkati. Saya mau bilang bahwa Tuhan punya ketetapan yang luar biasa dalam hidup ini. Ketetapan keselamatan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Saya bangga sekali dan bersuka cita waktu ngelihat statusnya Tante Naomi dan Ciuni, saudaranya itu dibaptis gitu ya, dan posting pasang ayat bugem di situ. Kau akan selamat dan seisi rumahmu gitu ya, pokoknya intinya gitu. Kalau engkau percaya maka engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Bilang wow, amazing. Saya bersuka cita, apalagi malaikat surga bersuka cita. Saya ingat banget tuh saudara Tante Naomi lagi apa bukan yang waktu kita pernah melayani yang bugem waktu itu ke Yerusalem atau kemana gitu ya, yang saudari Bu Yanti Siregar yang kubur gitu ya, baru percaya langsung meninggal gitu. Bayangin aja itu, kalau nggak percaya Tuhan mau kemana dia? Susah dimengerti Bapak Ibu ya. Tetapi pada pagi hari ini saya mau bilang bahwa mari yuk kita mau mempercayai hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, bahwa Dia telah menyelamatkan kita. Saya mau menegaskan kembali, mengingatkan kembali, jangan sia-siakan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya tidak tahu waktu saya di sini Bapak Jit, saya berapa menit lagi? Biasanya ada ya, maaf ya. Mati, berapa menit lagi Bapak Jit? Nggak ada timernya, saya lihat di HP aja ya. 38. Tadi kita mulai jam 8. Saya takut salah, ntar nanti disuruh turun, saya turun lu. Turun lu. Enggak ya, enggak. Orang tua saya semua di sini saudara saya. Ya, enggak, saya enggak merasa asing. Waktu doa Senin juga saya bilang saya enggak merasa asing. Orang saya di sini dibesarkan kok. Di sini juga tempat saya dibentuk, ya. Jadi saya enggak merasa diri saya asing gitu. Semuanya saudara saya, orang tua saya gitu ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi pada pagi hari ini saya nggak banyak-banyak berbicara. Itu aja, ya. Bawa ini pulang, bahwa aku percaya Tuhan telah menyelamatkan aku, dan aku percaya dalam perjalanan kehidupan saya setiap hari Tuhan menyelamatkan aku dari segala sesuatu yang mencoba menimpa kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
perlu kita harus bertindak seperti Ozzy Taylor Martin, dan kita juga harus bertindak seperti nenek-nenek yang tadi, ya, seorang nenek, ya. Kita harus bertindak untuk mendapatkan keselamatan setiap hari, ya. Keselamatan dari keuangan itu juga perlu Bapak Ibu, ya. Enggak melulu kita ya udah doa aja lah, nungging di bawah meja begini, enggak juga. Kata Bapak Pendeta Gary, lu nungging nggak bakalan keluar tuh duitnya dari sono, dari atas. Ntar sekarung gua kasih lo dolar semua, $100 semua isinya, nggak mungkin gitu ya. Ya, kalau masa-masa zaman bangsa Israel, mana dari surga turun. Kalau di sekarang nggak ada, boro-boro nggak ada. Nggak, jangan percaya yang begitu tahayul itu. Ya, ada ya. Barusan video kan, minta duit. Mereka minta duit. Nah, Ciuni tahu pasti udah nonton. Minta duit, dia gitu. No. Gak usah percaya yang kayak gitu. Tapi perlu tindakan. Jaminan keselamatan kita dari keuangan, ekonomi keluarga. Kalau ekonomi keluarga gak baik, berantem saudara. Gak ada garam di dapur. Haleluya. Ya, saya sudah berkeluarga jadi ngerti gitu loh. Oh pantesan ya emak-emak itu kadang-kadang berkeriput ininya. Mikirin gitu. Duit tinggal berapa gitu ya. Ada, oh begitu, pantesan. Kalau yang belum nikah tetap awet muda gitu ya. Oh iya benar juga gitu. Ya. Nah Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari satu kali untuk selamanya dan setiap hari, tetapi Tuhan juga menyelamatkan kita dari berbagai situasi. Yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perlukan bagi kita adalah kita mau bertindak. Tuhan mau kita bertindak. Kita mengerjakan apa yang kita percaya, dan apa yang kita percaya kita kerjakan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita nggak stay by home gitu, kita duduk aja ya di rumah, stay at home gitu, nggak begitu gitu loh. Tapi kita harus melangkah, ya. Puji Tuhan, sekalipun saya tidak menghasilkan duit, banyak kan orang yang bilang enak ya ibu rumah tangga ya, di rumah aja ya nggak bekerja. Siapa bilang Bapak Ibu? Sama kita. Kalau orang kantor ada cutinya nggak? Ada. Ibu-ibu rumah tangga nggak ada cutinya. Nah, orang kantor kerjanya berapa jam? 8 jam. Iya Pak Bil, 8 jam kan? Kalau ibu rumah tangga 24 jam. Gitu loh. Kalau orang kantor akhir tahun ada bonusnya. Istri mana ada bonusnya saudara? Enggak ada. Bonusnya itu peluk anak udah nyaman. Bonusnya itu enaknya tuh, ya gaci. Ya. Ya dulu ya. Jadi udah bisa merasakan di mana gitu. Iya. Jadi sorry, jangan katakan bahwa ibu rumah tangga itu nggak berbuat apa-apa. Mereka mendidik satu generasi. Moms, di sini kita harus happy. Ibu-ibu harus happy ya. Ibu-ibu harus happy. Kita punya tanggung jawab yang besar kepada Tuhan. Apalagi kalau dia lagi sakit, rewel gitu, nemplok terus. Dia nggak mau sama siapapun tuh. Mama saya di belakang tahu tuh. Cici juga tahu kan. Kita nginep di rumah. Cibajito juga denger di atas. Bingung kali sampai 1:30 kok nggak ada berhenti nangisnya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi pada saat ini Tuhan bukan hanya mengerjakan kita diselamatkan, tetapi Tuhan juga menyelamatkan kita dari kerusakan keluarga, ya, kerusakan dari berbagai hal. Tuhan mengerjakan kehidupan ini dengan sempurna Bapak Ibu. Jika Tuhan Yesus anaknya yang tunggal itu dia berikan bagi kita, apa sih mengenai uang? Gak ada apa-apanya buat Tuhan. Cuma prosesnya aja, kita sabar aja di prosesnya. Saya ngomong sama suami saya, kita sabar aja dalam prosesnya. Ntar juga ada waktunya. Kita gak perlu kayak orang berlari, tetapi tempat tumpuan kita itu roboh semua, kita jatuh. Tetapi kita harus berlari apabila kita tahu tapakan kaki kita itu udah kokoh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang sekarang gak bilang, oh saya terus di atas keuangan gede dan lain sebagainya? Enggak ada Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang Tuhan menyelesaikan semuanya itu satu persatu dalam kehidupan kita ketika kita mau bertindak dan percaya kepada Tuhan. Itu yang utama, ya. Itu yang utama, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para mamski, ya. Terutama saya, karena saya seorang perempuan, jadi saya menyemangati kaum ibu. Harus semangat, harus semangat ya. Nah kalau kaum bapak kan udah ada tugasnya, ya, kasih duit aja sebanyak-banyaknya udah dah. Ya itu yang penting.
duitnya banyak ya Bapak Tirta ya, duitnya banyak udah oke jalan aja gitu ya. Ya, kita tapi semua itu adalah porsinya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi enggak harus kita saling menuntut ya, kita harus saling menuntut enggak, tetapi kita berjalan sesuai kehendak Tuhan aja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya karena ini pukul 8.45 menit. Saya tidak tahu saya itu udah berapa menit ngomong. Nah, jadi saya bingung. Nah, saya mau ajak kita nyanyi yuk. Saya nggak tahu udah dibawa ke sini apa belum gitu kan. Nyanyi, bantuin saya. Saya nggak terlalu tahu, tapi saya mau mencobanya. Ya, lagunya itu loh, apa? Burung di udara, bukan burung di udara sih. Bentar ya. Nah, iya bener tuh tante. Oh, tante tahu tuh. Wow, amazing. Bernyanyi. Oke, kita bernyanyi semua ya. Oke, nanti kalau salah-salah Pak Billy ikutin saya aja. Kan saya kan gitu. Iya, saat kau perlu Tuhan tahu. Iya. Bentar ya. Ada teksnya kah, Koko Ben? Tolong dong. Ini saya ada mana? Oke. Dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Amin. Bekerja, apalagi kita kesayang. Ya, amin. Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Hatikan burung-burung di udara. lebih dalam buat Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Saat
Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan punya ketetapan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, sekiranya kami mulai mengeluh, ajar kami melihat kepada pribadi-Mu ya Yesus, bahwa Tuhan Allah Bapa memiliki ketetapan yang khusus buat Engkau, dan Engkau harus menjalaninya. Dan kami ini juga Tuhan punya ketetapan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena Yesus telah menyelamatkan kami. Bahkan setiap hari Tuhan menyelamatkan kami. Bukan hanya menyelamatkan jiwa dan roh kami, tetapi Tuhan juga menyelamatkan tubuh kami, menyelamatkan kesejahteraan dalam keluarga kami, kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebagaimana pujian kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja setiap waktu bagi kami. Ajar kami memahami pribadi Tuhan, mengerti Tuhan dalam hidup ini, bahwa Tuhan begitu dekat dengan kami. Sehingga setiap kali kami bertindak, setiap kali kami berbicara atau apapun, kami terus berhati-hati. Karena Tuhan dekat dengan kami. Karena kami percaya apabila Tuhan disenangkan, dengan sendirinya berkat Allah datang dalam hidup kami. Hamba berterima kasih Tuhan, bersama-sama dengan orang tua, saudara-saudara di Raja Wali di tempat ini. Secara khusus hamba bersyukur kepada-Mu. Dan kiranya hamba juga berdoa, kiranya setiap kami boleh menjadi pelaku firman Allah. Berkat kekuatan, kesehatan, bahkan umur panjang dan kemudahan di dalam segala hal yang dihadapi, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berhenti berbicara, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hati kami yang paling kecil, hati yang paling dalam, mari Tuhan masuk dalam hati kami. Isi hati kami yang kosong, sehingga setiap hari meluap ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Waktu ini, kehidupan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada hambanya selanjutnya yang memimpin kita. Baik, terima kasih kepada hambanya yang telah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ada persembahan dan P1000. Mari kita mau siapkan, nanti Oni yang berdoa. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa bergereja Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkatilah semoga persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita sama-sama nyanyikan, belajar satu lagu ya Bapak Ibu, sambil kita kasih persembahan ke depan. Bergema sembah dan suara pujian, tanpa syair, musik serta tarian, dalai dalam sikap perbuatan. Sekali lagi. Di tiap langkah sepanjang perjalanan, bergema sembah dan suara pujian, tanpa syair, musik serta tarian, dalai dalam sikap perbuatan. Kau lebih berharga dari semua permata, oh Yesusku. Kau lebih mulia dari segalanya, kekasihku. Tuhan matahariku, terang kehidupan.
Gemas sembah dan suara pujian, tanpa syair musik serta tarian, tapi dalam sikap perbuatan Kau lebih berharga dari semua permata, oh Yesusku. Kau lebih mulia dari segalanya, kekasihku. Tuhan matahariku, terang kehidupan, kerinduan di atas segalanya. Sekali lagi, Kau lebih berharga dari semua permata, oh Yesusku. Kau lebih mulia dari segalanya, kekasihku. Tuhan matahariku, Tuhan matahariku, terang kehidupan, kerinduan di atas segalanya. Kerinduan di atas segalanya, kerinduan kami, kerinduan di atas segalanya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan kepada yang membacakan warta gereja. Shalom semuanya. Semua diberkati. Amin. Terima kasih buat Ibu Pendeta Syur Tiani ya, sudah lama kita tidak jumpa ya. Terima kasih sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Boleh sedikit ngomong ya, mengingat rumahnya cukup jauh di Cilengsi ya. Dan ini juga pernah saya alami ya, begitu saya menikah langsung rumah saya ada di Duren Jaya ya, Bekasi. Tapi tepat pada waktunya begitu istri saya mau melahirkan Amos gitu ya, itu rumah udah mau dibayar kontrak, dekat-dekat rumah mama Ngayung mau bayar kontrak. Yang mau dikontrak itu adalah rumahnya Cijijin ya, mamanya Hendro. Tinggal tunggu dicat doang gitu ya, tinggal ditunggu. Si I datang, gue denger lo mau ngontrak ya, nggak usah ngontrak, tinggal di rumah si Apo aja, gue mau tinggal di rumah si Amyau Gang 6. Tepat pada waktunya ya, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Kita percaya ya, kalau kita setia ya, tepat pada waktunya Tuhan tolong ya. Begitu juga ketika kita bergereja di Batu Tulis, harus 2 bajai ya, mama, saya, anak-anak, istri ya, dan Ko Amyau apa ya, 2 bajai, 2 bajai, tepat pada waktunya ya. Tuhan kasih mobil, pas, namanya juga pas mobilnya, pas gitu loh ya, dibutuhkan Tuhan kasih gitu. Ya, jadi kita percaya ya, kita anak-anak Tuhan. Saya istri saya bilang tuh lagu kesenangan si Papi itu. Kalau dengar lagu yang tadi itu, Tuhan selalu menolongku, saya terharu lagu itu. Setiap nyanyi lagu itu saya terharu, karena saya rasakan banget pertolongan Tuhan itu luar biasa gitu ya. Pas pada waktunya dikasih pas gitu ya, itu benar-benar luar biasa ya. Kita percaya pasti Tuhan tolong kita semua, amin. Baik, kita lanjut saya dengan langsung pengumuman. Sebelumnya ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Nggak ada ya? Ada. Puji Tuhan, selamat datang ya. Tempat ini terbuka untuk kita beribadah bersama-sama. Haleluya. Baik, kita lanjut dengan pengumuman doa bersama. Setiap hari Senin ada doa via Zoom meeting ya. Jadi bagi yang pertama kali hadir ya, bisa hubungi Bapak Gito ya, yang nanti mengirimkan linknya ya di dalam doa bersama. Kemudian ada ibadah kaum wanita setiap hari Rabu ke-1, ke-3, dan ke-5
ada kelompok keluarga Allah, tadi saya dapat bisikan. Sebentar malam ada KKA, ya. Jadi semua yang cinta Tuhan, mau belajar firman Tuhan, ya, nanti linknya juga bisa dikasih oleh Bapak Jito, ya. Dan sebentar itu ada baptisan air, dan itu ada urut-urutannya itu, ya. Ada tes antigen, ya, dimulai jam 12:30, ya. Dan itu sudah di WA, ya. Ya, sudah di info juga ada, ya. Jadi nanti yang ambil bagian dalam baptisan air bisa ikuti itu semua, ya. Dan kita berdoa, ya, supaya mereka mantap di dalam Tuhan, ya, dan mereka menjadi orang-orang yang militan, ya, buat Tuhan. Ya, wah, ini nggak ini, ya. Ini rupanya website, ya, website. Jadi kita sekarang mainnya buka internet gitu loh. HP saya rupanya HP jadul, begitu mau baca Alkitab susah banget gitu loh. Akhirnya pakai HP istri saya, baru ketahuan, oh, ya, saya minta ajarin Pak Jito, enggak bisa. Ya, rupanya suruh ganti HP, ya. Nah. Baik, demi ingat pengumuman, ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup ibadah kita. Oh ya, sebentar sekolah minggu, ya, tadi nggak ditampilkan, ya. Ya, onsite. Jadi sekolah minggu nggak online lagi, ya, onsite. Jadi tatap muka. Haleluya. Ya, kita doakan buat anak-anak kita, ya, generasi penerus. Jam berapa? Jam 10, ya, jam 10. Dimulai hari ini onsite-nya, ya. Ajak anak-anak kita, bawa anak-anak kita untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau besar. Hidup, Allah yang luar biasa. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkaulah Allah yang sesungguhnya. Allah yang benar adalah Allah yang sudah memilih kami, yang memiliki kami, Allah yang peduli kepada kami. Allah yang benar adalah Allah yang mau turun ke dunia mencari kami, orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menetapkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Engkau angkat kami dari lumpur dosa menjadi anak. Kami bersyukur kami bisa beribadah kepadamu seperti pagi ini Tuhan. Kami bisa menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Karena untuk itulah Engkau menciptakan kami. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, semua itu di bawah kontrol-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah menetapkan, merencanakan hanya untuk kebahagiaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kirim hamba-Mu Pendeta Suryani. Biarlah kiranya Tuhan Kau pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Dimanapun Kau menempatkan dia Tuhan, di Cilengsi sana,
Biarlah dia boleh menjadi berkat di sana Tuhan. Menjadi berkat untuk tetangga-tetangganya, orang sekelilingnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, apabila saat ini dia mendapat kesukaran Tuhan, itu adalah proses supaya dia lebih kuat lagi di dalam Engkau Tuhan, supaya dia lebih militan lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya, ketika dia membutuhkan, Tuhan pasti memberkati dan Tuhan pasti menolong. Bapa di surga, Kau tolong buat suaminya, saudara Andrianto Tuhan, biar Engkau pakai dia Tuhan, memimpin keluarganya Tuhan, membawa keluarga untuk takut akan Tuhan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa. Bapa di surga, sebentar ada baptisan air. Kami berdoa khusus buat semua peserta baptisan air Tuhan, baik dari gereja ini maupun dari gereja-gereja cabang-cabang yang lain Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, melalui baptisan ini mereka boleh memproklamirkan diri bahwa mereka adalah anak Tuhan, bahwa mereka adalah milik Tuhan, dan mereka sudah menjadi orang Kristen yang seutuhnya. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi orang-orang Kristen yang militan, yang kuat di dalam iman. Kami percaya Tuhan, Engkau memanggil kami Tuhan, meskipun banyak proses, banyak progres yang harus kami lalui Tuhan, tapi satu-satu ujungnya Tuhan, yaitu kebahagiaan. Engkau memanggil kami untuk menetapkan kami menjadi anak Tuhan, dan kami boleh tinggal serumah dengan Bapa di sorga. Itulah tujuannya Tuhan. Biar akhirnya Engkau tolong buat peserta baptisan air, biar mereka boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mereka boleh menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai dia, Tuhan pakai mereka semua dengan luar biasa Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang militan di dalam Tuhan. Bapa di surga, sebentar juga ada kebaktian onsite daripada anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana anak-anak kami bisa beribadah secara tatap muka. Kami merindukan mereka Tuhan tertanam dalam gereja ini. Kami merindukan mereka boleh menjadi generasi penerus di dalam gereja ini. Biarlah mereka boleh terbina, mereka merasa memiliki gereja ini Tuhan. Biarlah kiranya untuk itu Kau pakai guru-guru, Kau pakai saudara Yati Sergar untuk membina anak-anak kami Tuhan, agar mereka lebih menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kau pakai orang tua mereka untuk mendorong anak-anak ini Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami serahkan sebentar kebaktian onsite ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau berkati juga sebentar ada ibadah kakak Atiranus. Biar akhirnya Kau berkati Tuhan dalam kakak ini, biar kami boleh bertambah-tambah di dalam pelajaran kami, dalam firman-Mu Tuhan, di dalam pengetahuan kami akan firman Tuhan. Berikan kerinduan kami, berikan karena kami rasa haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh belajar daripada firman-Mu sebentar malam. Bapak, itulah kegiatan-kegiatan kami. Besok ada ibadah doa, biarlah Kau juga tolong kami untuk di dalam ibadah. Biar kiranya Tuhan, kami percaya satu kali ibadah-ibadah yang online ini pun akan menjadi onsite pula Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Bapa di surga, Kau tolong Tuhan buat semua yang hadir, biar kiranya tangan Tuhan melindungi kami. Tuhan buat kami sehat, Tuhan buat kami kuat. Biar kiranya Engkau Tuhan terus memberkati setiap usaha kami, memberkati setiap dagangan kami, memberkati setiap pekerjaan kami. Dan biar Engkau Tuhan jauhkan kami dari belalang pelahap, jauhkan dari kerugian-kerugian, karena tangan Tuhan memagari dan melindungi kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, WL, singer, pemain musik, pemandu sound system, usher, semua yang melayani. Biar akhirnya Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mengangkat tangan, Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang setia, yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau
dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kaulah sahabat.